Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita diizinkan kembali oleh Allah untuk bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam suasana beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan yang telah disyariatkan kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian seputar sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang lalu pembahasan kita telah sampai pada masa transisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang awalnya beliau ini rutinitasnya, aktivitasnya sebagai penggembala domba, penggembala kambing, membantu pamannya yaitu Abu Thalib. Kemudian masuk pada usia ke-21 tahun, beliau mulai untuk beranjak kepada kegiatan yang baru. Beliau memulai karir dalam perdagangan beliau di usia ke-21 tahun ini. Dan kemarin juga telah kita bahas sebab beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Sebab beliau ini menjadi dikenal sebagai orang yang terpercaya oleh penduduk Makkah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu kita akan membahas tentang kisah-kisah yang akan mengantarkan kita kemudian kepada kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kemarin telah kita bahas, beliau ini memulai karir dalam perdagangannya pada usia ke-21 tahun. Dan modal beliau dalam menjalankan karir perdagangannya ini adalah amanah. Beliau amanah dalam berdagang. Makanya beliau dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, jujur, tidak pernah berdusta dalam berdagang. Dan itu merupakan salah satu kunci kesuksesan kalau kita ingin melakukan suatu usaha atau bisnis. Maka kita contoh perilaku Rasulullah SAW, jujur. Kalau bisnis, kalau usaha, jangan hanya memikirkan hasil, Jangan cuman memprioritaskan hasil, keuntungan saja,
tapi harus dengan kejujuran, harus dengan amanah. Ini yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan di masa yang akan mendatang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena kejujurannya, kemudian banyak orang yang kenal kepada beliau, banyak orang yang tertarik, banyak saudagar-saudagar Makkah yang kaya raya, kemudian menitipkan barang-barang dagangannya kepada Nabi SAW untuk kemudian ditransaksikan. Ya. Akhirnya beliau yang awalnya modalnya cuma sedikit, karena banyak orang yang suka dengan cara beliau dalam berdagang, akhirnya banyak orang-orang yang menitipkan modal kepada beliau. Barang dagangannya Nabi SAW kemudian semakin hari semakin bertambah banyak. Ya. Kepercayaannya manusia kepada Nabi Muhammad pun semakin lama semakin meningkat. Sehingga Nabi SAW ketika melakukan transaksi jual beli apapun, manusia itu tidak merasa cemas. Ya. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah, prinsip dalam perdagangan Nabi SAW, kejujuran Nabi dalam melakukan perdagangan ini nanti ketika masa kenabian kemudian dijadikan sebagai suatu syariat. Ya. Makanya kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, kedua-duanya itu memiliki hak khiyar. Khiyar itu hak memilih. Memilih untuk apa? Memilih untuk meneruskan transaksi tersebut atau membatalkan transaksi tersebut. Ma lam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah dari majelis tersebut. Jadi kalau kita sedang melakukan transaksi jual beli masih dalam satu majelis, maka baik pembeli maupun penjual itu mempunyai hak untuk meneruskan transaksi tersebut atau membatalkan transaksi tersebut, ya. Selama belum terpisah, keduanya mempunyai hak. Tapi kalau sudah terpisah, maka nggak bisa sudah. Berarti jual beli sudah deal di situ, ya. Saya membeli barang, membeli handphone kepada si fulan misalkan. Selama saya belum berpisah dengan dia, saya ataupun pembeli ataupun penjual mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. Tapi kalau kita sudah berpisah, saya sudah pulang, penjualnya juga sudah pulang, kemudian saya nelpon, bang, saya mohon maaf nggak jadi beli barangnya ini, ternyata saya nggak suka, atau ternyata sampai rumah istri saya nggak suka nih, ya, disuruh kembalikan barangnya, ini nggak bisa, karena sudah berpisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah terpisah. Kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau antara penjual dan pembeli ini mereka jujur dan saling menjelaskan, ya. Sodaqo di sini maksudnya adalah jujur dalam menjelaskan spek barang itu, kualitas dari barang tersebut. Jadi ketika menjelaskan, menawarkan barang kepada orang, kualitasnya yang disampaikan ya kualitas apa adanya barang tersebut, tidak dilebih-lebihkan, ya. Jadi tidak overclaim lah, ya, tidak berlebih-lebihan. Ini barang biasa aja, tapi kalau nawarin kayaknya barang ini sangat luar biasa sekali. Enggak seperti itu, ya. Jadi jujur dalam berdagang itu maksudnya adalah kita menjelaskan barang dagangan itu sesuai dengan kondisi barangnya, ya. Misal jual HP, speknya RAM-nya 8 GB misalkan, ya kita sebutkan RAM-nya 8 GB, jangan kemudian ditambah-tambah, ini RAM-nya 20 GB dan lain sebagainya. Kameranya 14 megapiksel, ya sudah kita jelaskan segitu, jangan ditambah-tambah. Ini sodako, jujur dalam menjual beli. Wabayana, kemudian menjelaskan. Bayana di sini kata para ulama adalah menjelaskan aib atau cacat dari barang yang kita jual. Gitu. Ya. Ini bayana. Jadi di samping kita jujur dalam menjelaskan spek dan kualitas barang kita, kita juga harus menjelaskan apa saja minus dari barang kita ini. Jangan disembunyikan. Gitu. Ya. Ada orang itu kadang hanya memprioritaskan
keuntungan saja sehingga dia tahu barang ini ada minusnya, tapi nggak disebutkan. Ya sudah, pokoknya kamu cek aja, kalau cocok bayaran, nggak cocok ya sudah. Tapi nggak dijelaskan bahwa itu minusnya ini dan lain sebagainya, nggak dijelaskan. Wis pokoknya golek ono. Lek ketemu minusnya ya berarti lagi apes aku sampean untung, ya. Lek gak ya berarti aku sing untung sampean buntung gitu. Ya. Ya pokoknya terserah lah. Jadi nggak dijelaskan minus dari barangnya. Ini namanya nggak bayan ini. Ya. Jadi dalam berjual beli, di samping kita harus jujur dalam menjelaskan spek barang, kita juga harus bayan, menjelaskan minus dari barang itu. Nah, kalau dua orang yang melakukan transaksi jual beli ini melakukan ini, dia jujur kemudian bayan, maka kata Allah, kata Rasulullah, burikalahuma, akan diberkahi transaksi dari kedua orang ini. Sebaliknya kata Rasulullah, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau keduanya ini kemudian menyembunyikan minus barangnya, kemudian kadzaba, dusta dalam menyebutkan spek dari barangnya tersebut, kualitas barangnya dilebih-lebihkan dan lain sebagainya, maka kata Rasulullah akan dihapuskan barokah dari jual belinya. Dan kalau hasil dari jual beli tersebut kemudian barokahnya dihilangkan, maka waliyadzubillah, ya, efeknya itu akan berdampak buruk nanti di kemudian hari bagi orangnya. Ya, bisa saja nanti gampang sakit dan lain sebagainya, atau hartanya cepat habis, nggak terasa manfaatnya dan lain sebagainya. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW bahkan sebelum beliau menjadi nabi pun, ya, beliau itu sudah menerapkan kejujuran dan amanah, sidik dalam menjelaskan spek dan bayan, menjelaskan kekurangan-kekurangan barang dagangan beliau. Ya. Makanya kemudian banyak orang yang tertarik untuk berdagang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Sampai kemudian, singkat cerita jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini akhirnya menguasai pasar lokal. Ya. Pasar di Makkah itu dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang yang kemudian berbelanja, melakukan transaksi jual beli dengan Nabi. Keuntungannya pun meningkat dengan pesat, sehingga Nabi di pasar lokal di Makkah itu sudah dipandang sebagai pemuda dengan bisnis atau karir yang sukses dalam perdagangan. Kemudian setelah beliau, karir perdagangan beliau di pasar lokal ini menjadi meningkat pesat, beliau mempunyai keinginan untuk mengembangkan karir perdagangannya ini ke ibu kota. Saat itu adalah Syam, di Irak, ya. Dan di Syam ini, karena Syam ini merupakan ibu kota, jadi perputaran ekonomi di sana sangat cepat sekali. Orang dari segala penjuru datang ke sana, melakukan perdagangan, ya, jual beli di sana dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin di Jakarta gitu ya, jadi penuh sekali, perputaran ekonomi cepat sekali di sana. Nah itu. Kemudian Rasulullah SAW pun beliau mulai melakukan perjalanan dagang ke Syam. Dan ketika beliau mengembangkan karirnya untuk berdagang di Syam, beliau ini banyak atau sering kali dititipi modal oleh saudagar-saudagar kaya yang ada di Mekah. Baik modal berupa uang, ya, dinar maupun dirham, perak maupun emas, atau modal berupa barang. Kalau barang ya disuruh menjualkan di Syam, kalau uang disuruh membelanjakan barang-barang di Syam, disuruh kulak lah, disuruh membelanjakan barang di Syam, kemudian nanti dijual di pasar lokal di Makkah. Nah, orang-orang Makkah pada zaman dahulu, kebiasaan mereka ketika mereka mendapatkan atau mempunyai modal berupa uang, itu mereka membawa uang tersebut ke Syam, membelanjakan barang di Syam, kemudian barangnya dibawa pulang dan dijual di pasar lokal di Makkah. Kalau Nabi enggak. Nabi kalau mendapatkan modal berupa uang, uangnya ini dibelanjakan produk-produk yang ada di Mekah, ya. Kemudian barangnya nanti dibawa ke Syam, dijual, kemudian keuntungannya beliau belanjakan produk-produk yang ada di Syam, dibawa pulang lagi ke Mekah dan diperdagangkan lagi. Jadi keuntungannya itu berkali lipat dibandingkan pedagang-pedagang yang lain. Sehingga dengan sistem perdagangan Nabi SAW yang seperti ini, banyak saudagar-saudagar kaya yang ada di Mekah itu semakin suka untuk bermitra dengan Nabi SAW, ya, menjalin hubungan
bisnis, berdagang dengan Nabi, karena hasil yang didapatkan lebih banyak dan lebih cepat pendapatannya, keuntungannya lebih besar, ya, dan lebih cepat, gitu, dibandingkan kepada pedagang-pedagang yang lain. Akhirnya semakin banyak orang yang mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi SAW. Makanya Nabi di masa remajanya ini beliau sudah menjadi pedagang yang kaya, ya. Jadi bukan pengangguran beliau ini. Makanya salah orang yang mengatakan Nabi ini pengangguran, ya, masa remajanya miskin dan lain sebagainya. Enggak, beliau adalah pedagang yang sukses, ya, pedagang yang sukses. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, nama beliau semakin meningkat, ya. Nama ketenaran beliau itu semakin melejit, semakin meningkat seiring dengan perekonomian beliau yang semakin naik, ya. Orang-orang mengenal bahwa ini Muhammad ini luar biasa, orangnya amanah, diberi barang dagangan cepat sekali perputarannya, keuntungannya banyak dan lain sebagainya. Semakin banyak orang yang suka. Sampai kemudian ketenaran Nabi Muhammad SAW ini terdengar oleh orang yang paling kaya di Mekah ketika itu. Disebutkan bahkan kekayaannya ini setara dengan kekayaannya seluruh penduduk Mekah. Hartanya orang satu Mekah itu dikumpulkan itu sama hartanya dia sendiri. Nah, dia ketika mendengar berita tentang Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ketika itu sudah viral, ya, orangnya amanah luar biasa dan lain sebagainya, akhirnya pedagang ini, saudagar ini penasaran dengan Nabi dan tertarik ingin menjalin mitra bisnis dengan beliau, ya. Akhirnya dipanggillah Nabi Muhammad SAW menemui orang kaya ini, saudagar ini, dan saudagar ini namanya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah seorang janda pada saat itu, beliau berusia 40 tahun, ya. Janda, saudagar yang sangat kaya raya, hartanya melimpah ruah, bahkan setara dengan kekayaan seluruh penduduk Mekah pada saat itu, ya. Nah, Khadijah yang mendengar tentang bagusnya kinerja Rasulullah dalam berdagang ini, beliau tertarik untuk bermitra dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mulailah Khadijah ini menawarkan bisnis kepada Rasulullah. Jadi Khadijah mulai menitipkan modal berupa barang-barang dagangan yang begitu banyak untuk diperdagangkan di Syam, ya. Dan Rasulullah SAW pada saat itu menyetujuinya, karena memang Rasulullah kerjanya dari awal seperti itu, membawa barang dagangan orang dibawa ke Syam diperdagangkan, ya. Akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha menitipkan barang yang nggak sedikit, banyak sekali, ya. Dan Khadijah ini ingin mengetes, ingin mengetahui benar enggak selama ini berita yang dia dengar dari orang-orang tentang kejujuran Nabi, tentang kinerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya Khadijah mengutus salah seorang budaknya yang bernama Maisarah untuk mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dagang beliau ke Syam. Mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan segalanya, binatang tunggangannya, onta-ontanya dipersiapkan, barang-barang dagangan yang siap dibawa untuk dibawa ke Syam dipersiapkan semua, ya. Dan beliau tidak hanya membawa barang dagangan dari Khadijah saja, tapi barang-barang dagangan dari saudagar-saudagar kaya yang lain yang ada di Mekah, semua diangkut untuk dibawa untuk diperjualbelikan ke Syam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, perjalanan dari Syam, dari Mekah ke Syam ini, kalau dahulu belum ada sepeda motor dan pesawat atau bis, ya, menggunakan kuda yang tercepat itu, jarak tempuh yang bisa ditempuh pada saat itu adalah selama 1 bulan kurang lebih, itu menggunakan kuda. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau kafilah dagang, kendaraannya onta, dan yang dibawa adalah barang dagangan yang begitu banyak, bisa mencapai 2 kali lipatnya waktunya atau lebih, ya. Bisa memakan waktu 2 bulan atau lebih, gitu. Nah, selama 2 bulan perjalanan itulah Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Maisarah, budaknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Berangkatlah Rasulullah SAW. Beliau menyiapkan kafilah dagangnya. Kafilah dagangnya Rasulullah ketika itu tidak ada yang mengawal. Yang mengawal barang-barangnya hanya berdua saja, Rasulullah dengan Maisarah saja.
Sedangkan kafilah-kafilah dagang yang lain itu biasanya banyak yang ngawal, ya. Ada setiap saudagar kafilah dagangnya membawa beberapa budaknya atau membayar orang untuk mengawal kafilah dagangnya dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah pada saat itu tidak. Beliau hanya berdua dengan Maisarah saja, ya. Namun beliau berangkat tidak hanya sendirian, banyak kafilah-kafilah dagang yang lain, rombongan-rombongan yang lain, kelompok dagang yang lain yang ikut serta pada kloter pemberangkatan itu bersama Rasulullah SAW. Berangkatlah Rasulullah SAW dan juga Maisarah serta kafilah-kafilah dagang orang Arab yang lain ke Syam. Nah, selama 2 bulan perjalanan ini jamaah yang dirahmati Allah, Maisarah budaknya Khadijah ini dia melihat banyak hal-hal yang membuat dia kagum, baik dari perilaku Rasulullah maupun kejadian-kejadian yang dia alami ketika dalam masa perjalanan dagang bersama Rasulullah. Banyak hal-hal yang membuat dia itu kagum gitu, takjub. Di antaranya disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa selama masa perjalanan dagang ke Syam ini, Maisarah ini dibuat kagum dengan perilaku yang dimiliki oleh Rasulullah atau akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kepribadian Rasulullah begitu baik sekali. Ya. Kalau kita tahu bahwa budak atau hamba sahaya di masa jahiliyah, ya, di zaman jahiliyah, hamba-hamba sahaya itu mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai atau seperti seperti binatang gitu loh. Orang-orang kaya atau orang-orang merdeka, mereka itu begitu menjaga jaraknya dengan budak, dengan hamba sahaya. Kalau dengan budak itu pokoknya mereka nggak mau bareng lah, nggak mau deket-deket. Karena apa? Karena mereka nggak mau disamakan dengan budak gitu. Karena budak itu strata yang paling rendah, bisa diperjualbelikan di apapun, terserah tuannya. Maka orang-orang di masa jahiliyah itu sangat menjaga jarak sekali dengan budak, ya. Salah sedikit diomeli, nggak diberi makan berhari-hari dan lain sebagainya, itu sudah nasibnya budak itu. Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW. 2 bulan bersama Maisarah, Rasulullah SAW menunjukkan sikap yang sangat ramah sekali kepada beliau, kepada si Maisarah ini. Padahal dia adalah budak, ya. Diajak ngobrol, ya. Makan diajak makan bareng, waktunya istirahat tidur diajak tidur bareng. Pokoknya tidak pernah diabaikan sama sekali Maisarah ini oleh Rasulullah, sehingga kagum, ya, membuat Maisarah ini menjadi suka dengan kepribadian Rasulullah. Baik sekali orangnya, ramah sekali, santun sekali orangnya. Ini hal pertama yang membuat Maisarah kagum terhadap Nabi. Kemudian kejadian yang membuat atau kondisi yang membuat Maisarah kagum kepada Nabi ketika melakukan perjalanan dagang ini berikutnya adalah ketika dia merasa bahwa kafilah dagangnya dia bersama Nabi itu terus-menerus dinaungi oleh awan. Jadi Maisarah itu memperhatikan gitu. Kan kelihatan di tengah padang pasir yang sangat luas, ya. Banyak kafilah-kafilah dagang, bukan hanya kafilahnya Rasulullah. Di depan dan di belakang itu banyak kafilah dagang yang berangkat bersama kafilahnya Rasulullah, kafilah dagangnya Nabi. Nah, Maisarah itu memperhatikan di tengah teriknya matahari, di tengah-tengah padang pasir yang lain kepanasan, Maisarah ini merasa bahwa kafilah dagangnya dia bersama Nabi itu tidak pernah tersengat oleh sinar matahari secara langsung gitu. Selalu dinaungi oleh awan, selalu ada awan yang menjadi penghalang antara sinar matahari dengan kafilah dagangnya Nabi, ya. Dan ini diperhatikan oleh Maisarah. Orang lain mungkin nggak sadar karena dianggap mungkin ini ya gejala alam biasa. Kadang kan kita pernah kalau main di tengah lapangan, kadang kan ada awan yang berjalan menaungi kita, tapi nanti lama-lama ya hilang sendiri gitu.
Tapi ini enggak, Maisarah itu sadar, ya. Maisarah memperhatikan, ini bukan fenomena alam biasa, karena awan ini enggak hilang-hilang, terus jalan kemana diikuti terus, seakan-akan memang menaungi Nabi, menaungi kafilah dagang Nabi dari sengatan matahari gitu. Sedangkan yang lain enggak paham, enggak memperhatikan itu, ya, karena mungkin dianggap sebagai kondisi alam biasa gitu. Nanti kena awan, nanti hilang lagi awannya, kena awan lagi, hilang lagi. Tapi Maisarah yang terus bersama Nabi, mendampingi Nabi, merasakan ini bukan kondisi alam yang biasa, ya. Karena terus gitu loh, awan ini nggak hilang-hilang. Nah ini membuat kagum. Fenomena ini membuat Maisarah kemudian kagum, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang disebutkan yang kemudian membuat Maisarah ini kagum dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama melakukan perjalanan dagangnya. Di antaranya adalah bahwa Maisarah ini ketika melintasi jalan yang banyak pepohonan dan rerumputan, dia melihat seolah-olah pepohonan ini seperti ada yang mendorong sehingga seolah-olah memberikan hormat kepada Nabi, kepada kafilah dagang beliau, seolah-olah menunduk kepada beliau. Tapi dianggap itu sebagai hal yang biasa oleh Maisarah, karena Maisarah ya juga tidak berpikir apa-apa tentang itu. Sampai kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kafilah dagangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai di perbatasan kota Syam. Di perbatasan kota Syam, di sana ada gereja di mana tempatnya Bahirah tinggal. Jadi wallahu alam, saya pernah cerita apa belum tentang Bahirah ini ketika bertemu Nabi SAW ketika beliau masih kecil. Sudah pernah belum? Belum ya? Baik. Saya agak lupa, pernah saya ceritakan apa belum? Kita flashback sebentar. Bahwa dulu di usia wallahu alam kurang lebih ketika usia Nabi SAW antara 8 tahun atau 12 tahun saya lupa. Nabi SAW itu tiba-tiba merengek kepada pamannya Abu Thalib ingin ikut berdagang ke Syam. Dan ini tumben terjadi. Sebelumnya Nabi SAW nggak pernah minta-minta kepada pamannya, karena Nabi itu santun, Nabi itu dari kecil emang sungkanan orangnya, pemalu, pendiam dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu tumben beliau merengek, bahkan menarik-narik jubahnya pamannya Abu Thalib ini. Beliau minta ingin ikut dagang ke Syam. Akhirnya diizinkan. Singkat cerita, ketika mereka berjalan, kafilah dagangnya Abu Thalib ini berjalan sampai perbatasan Syam. Di sana ada gereja, pendetanya bernama Bahirah. Bahirah ini memang kebiasaan dia berdiri di atas gereja itu, dia melihat kalau ada kafilah-kafilah dagang yang datang itu diperhatikan sama dia. Barangkali ada keanehan-keanehan, karena memang dia ini sedang menunggu datangnya Nabi yang terakhir. Karena di kitabnya itu dijelaskan, di kitab Injilnya itu dijelaskan bahwa nanti akan datang Nabi terakhir dan lain sebagainya. Akhirnya dia itu setiap kali ada kafilah dagang dilihat. Suatu ketika kafilah dagangnya Abu Thalib ini lewat membawa Nabi, nah di situ Bahirah ini melihat ada tanda-tanda kenabian di sana. Akhirnya Bahirah memerintahkan untuk mencegat kafilah dagang tersebut. Dicegatlah kafilah dagang itu, diundang semuanya untuk makan-makan bersama Bahirah di gereja. Nabi Muhammad ketika itu karena masih kecil disuruh nunggu di luar, nunggu barang dagangannya, barang bawaannya, binatang ternaknya disuruh nunggu dan lain sebagainya. Karena menurut orang jahiliyah di masa lalu nggak etis kalau anak kecil itu ikut makan bersama orang tua. Nanti kalau orang tua sudah selesai makan, baru anak-anak makan, ya, nggak bareng sama orang tua. Akhirnya ketika mereka makan di dalam, ya, ngobrol-ngobrol bersama Bahirah memperhatikan mukanya satu-satu. Kata Bahirah, mana ini kok mukanya nggak ada muka tanda-tanda kenabian semua, biasa semua mukanya. Akhirnya Bahirah bertanya, apakah ada yang tertinggal dari rombongan kalian? Di antara mereka kemudian mengatakan ada anak kecil, kami bersama anak kecil, dia sedang menunggu barang bawaan kami di luar. Akhirnya Bahirah mengatakan, saya izin untuk menemui dia. Maka diizinkan, ditinggalkan rombongan ini makan-makan di dalam. Bahirah keluar menemui anak tersebut, Nabi Muhammad yang masih kecil. Dipanggil Nabi ini, wahai anak muda, kemari, ikut saya masuk ke mihrabnya tempat peribadatan, ya, mihrabnya gereja pada saat itu, ya. Nah di sana Bahirah ini bertanya kepada Nabi. Bahirah mengatakan, demi Latta dan Uzza, ya,
Latta dan Uzza ini adalah berhala yang sangat diagungkan di masa lalu. Pokoknya kalau sudah disebut Latta dan Uzza, tidak ada orang yang berani menyelisih perkataannya, tidak ada orang yang berani berbohong atas nama Latta dan Uzza. Ya. Pendeta ini mengatakan, demi Latta dan Uzza, jawablah setiap pertanyaanku dengan jujur. Maka seketika itu Nabi SAW mengatakan, demi Allah jangan sebutkan dua nama berhala itu karena aku tidak suka. Gitu. Masih kecil Nabi. Latta dan Uzza begitu dikagumi, tapi disebutkan di hadapan Nabi, langsung ditepis oleh Nabi. Demi Allah jangan sebutkan dua nama berhala itu. Saya nggak suka, kata Nabi. Akhirnya ditanya ya oleh Bahirah ini, namanya siapa dan lain sebagainya. Diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai kemudian Bahirah ini yakin bahwa dia ini, pemuda ini adalah orang yang disebutkan di dalam kitabnya sebagai nabi terakhir. Kemudian Bahirah meminta izin, coba saya minta izin melihat tanda kenabian, tanda yang ada di punggungmu. Karena disebutkan di dalam kitabnya Bahirah, di dalam kitab Injil itu, bahwa nabi itu ada tanda kenabian di punggungnya. Antara tulang punggung dan tulang belikatnya itu ada benjolan, ya, ada benjolan yang muncul. Pokoknya tanda itu sangat dikenal sekali oleh mereka, dan itu termasuk tanda kenabian. Ya, itu termasuk tanda kenabian. Dilihatlah kemudian dan ternyata ada. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dibawa ke kafilah dagang itu, ke rombongan yang tengah makan-makan di dalam gereja tadi itu. Kemudian Bahirah bertanya, siapa walinya anak ini? Abu Thalib mengatakan, ana abuhu, saya bapaknya. Kata Abu Thalib, kata Bahirah mengatakan, enggak mungkin. Kamu enggak mungkin bapaknya. Anak ini bapaknya sudah mati ketika dia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Ibunya sudah mati di usia yang kesekian. Kemudian dia dirawat oleh kakeknya dan akhirnya kakeknya meninggal di usia kesekian. Kemudian kalau memang betul kamu ini adalah walinya, berarti kamu adalah pamannya. Kaget Abu Thalib bersama dengan rombongannya. Loh, kok tahu gitu? Anda tahu dari mana? Bahirah mengatakan, itu semua disebutkan secara terperinci di dalam kitab kami. Ya, dan kalau memang itu semuanya benar, maka anak ini adalah nabi terakhir. Ya. Dan kalau sampai orang Yahudi tahu nabi terakhir ini bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan bangsa Arab, maka dia akan dibunuh. Jadi jangan bawa dia ke Syam, bawa balik anak ini ke Mekah, ke Arab sana. Jangan dibawa ke Syam, karena kalau sampai tahu orang Yahudi bisa dibunuh. Akhirnya dibawa pulang, nggak jadi dibawa ke Syam. Lewat sekian tahun sampai usia Nabi SAW kurang lebih ini 24 atau 25 tahun. Nabi SAW ketika melakukan perjalanan dagang ini yang tadi kita ceritakan bersama Maisarah, ketika sampai di gerejanya Bahirah dahulu, Bahirah sudah meninggal, tapi murid-muridnya masih meneruskan tekad Bahirah, menunggu kedatangan kemunculan Nabi terakhir. Jadi muridnya itu sama melakukan dengan apa yang dilakukan oleh Bahirah dulu, selalu menunggu kafilah dagang, melihat kalau ada tanda-tanda kenabian datang. Ketika Nabi datang bersama Maisarah, muridnya ini melihat ada tanda kenabian di situ. Jadi di dekat gereja itu, ini asal usul kenapa Bahirah membangun gereja di situ. Di dekat gereja itu ada pohon kurma, satu cuman pohon kurmanya. Disebutkan bahwa para nabi-nabi dahulu itu pasti singgah di pohon tersebut. Ya. Jadi yang singgah di pohon kurma itu hanya para nabi-nabi saja. Makanya Bahirah kemudian membuat gereja di situ dan menunggu terus kedatangan nabi terakhir. Karena disebutkan nanti nabi tersebut akan singgah di pohon tersebut, ya, di pohon itu. Nah, ternyata yang menemukan adalah muridnya Bahirah ini. Muridnya Bahirah melihat kafilah dagangnya Nabi bersama Maisarah itu ternyata singgah di pohon yang disebutkan itu tadi. Singgah di situ, istirahat di situ. Akhirnya muridnya Bahirah melihat tuh ini ada tanda-tanda kenabian pada kafilah dagang ini. Ya. Dilihat kok cuma 2 orang, nggak ada orang lain lagi. Ketika muridnya ini hendak menemui Nabi, Bahirah ini Maisarah meminta izin kepada Nabi untuk membuang hajat, berpisah dengan Nabi.
Nah, ketika berpisah dengan Nabi itulah kemudian si muridnya Bahira ini menghampiri Maisarah. Ditanya Maisarah, kalian kafilah dagang dari mana? Disebutkan dari Arab, dari Makkah. Terus ditanya, siapa yang bersamamu? Disebutkan dia adalah seorang tokoh saudagar terkenal di Makkah, namanya Muhammad dan lain sebagainya. Pokoknya disebutkan semua. Setiap kali Maisarah menyebutkan tentang Nabi Muhammad, muridnya Bahira ini semakin yakin bahwa dia adalah Nabi terakhir. Ya. Karena semua yang diucapkan itu sama persis dengan apa yang dia pelajari dalam kitab Injilnya itu. Akhirnya setelah menggali informasi dari Maisarah, muridnya Bahira ini berpamitan, ya sudah, saya akan kembali ke gereja. Sebelum kembali, Maisarah nanya, mohon maaf, apa maksud dan tujuan Anda menanyai tentang orang yang bersama saya itu? Maka kata muridnya Bahira ini, kalau apa yang kamu katakan itu benar, maka dia adalah Nabi terakhir. Sudah seperti itu, kemudian ditinggal pergi. Ya, jadi Maisarah langsung kaget. Pantesan selama 2 bulan melakukan perjalanan bersama Nabi Muhammad ini, banyak hal-hal yang menakjubkan. Ternyata dia adalah Nabi terakhir. Tapi tidak disampaikan, tidak diungkapkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sendiri belum tahu kalau beliau ini Nabi terakhir. Ya, Maisarah tahu, dikasih tahu oleh ahli ibadah dari gereja tersebut. Singkat cerita, mereka kembali meneruskan perjalanan. Ketika sampai kemudian di pusat kota Syam, di pasar kota Syam, mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan transaksi jual beli, memperdagangkan seluruh barang titipannya kepada masyarakat yang ada di Syam. Modal-modal berupa uang dan lain sebagainya itu semuanya dibelanjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nanti kemudian dijual di Makkah, di Arab. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau ketika melakukan transaksi jual beli dikenal sebagai orang yang samahah sekali, orang yang luwes, orang yang sangat mudah. Ya. Nggak suka nawar dan juga kalau ditawar nggak susah. Ya. Nggak kayak ibu-ibu zaman sekarang. Sudah harganya dimentokin masih ditawar. Harga pasnya berapa? Ya segitu, itu pas bu, ditawar lagi. Mosok gak oleh goyang Didi. Ya. Sudah pas masih ditawar lagi. Sehingga repot ya. Pedagang itu kadang, kemarin sampai ada yang viral itu karena dia bosan ditawar-tawar terus, akhirnya barang dagangannya dilemparin ke ibunya. Nawar-nawar tok, kadang nggak beli gitu. Nabi SAW enggak, beliau itu sangat mudah sekali. Ya, ditawar sekian, ya silahkan. Ya, kalau menjual pun demikian, kalau membeli pun demikian. Ya, harganya berapa sekian, ya sudah langsung dibayar. Enggak terlalu banyak nawar. Maka dan kemudian sifat samahah beliau dalam transaksi ini, kemudian nanti ketika beliau menjadi nabi, menjadi syariat juga dalam hal perdagangan. Makanya beliau mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mudah ketika menjual dan mudah ketika membeli. Jadi sikap ini sebelum beliau menjadi nabi pun sudah beliau terapkan dalam berjual beli, melakukan transaksi perdagangan ini. Mudah beliau. Dan inilah kemudian sikap-sikap seperti ini membuat Maisarah ini takjub kepada orang ini. Kok Masya Allah, orang ini nggak hanya memikirkan keuntungan saja, tapi lebih dari itu. Yang dipikirkan bukan hanya sekedar keuntungan saja, tapi lebih memikirkan keberkahan dari setiap transaksi jual belinya. Bahkan kadang atau sering kali ini Maisarah memperhatikan Nabi, ketika Nabi ini mendapatkan keuntungan, beliau ini nggak jarang kemudian memberikan hasil keuntungannya itu kepada orang-orang yang sedang seret jualannya, atau ada pengemis, orang miskin di pasar, itu dikasih dengan mudahnya, dengan entengnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dagangannya nggak laku-laku itu dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nggak cuman diiming-imingi, gila barang daganganku payu, alah barang daganganmu apa gak payu-payu gitu. Nggak, dibantu oleh Nabi, dikasih uang, ya, dikasih
Dikasih uang dibantu. Ini kemudian membuat Maisarah ini semakin kagum dan takjub kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ada orang yang seperti ini, ada orang yang baiknya seperti ini, perilakunya, akhlaknya sangat luar biasa. Kemudian setelah beliau menunaikan seluruh hajat perdagangannya di Syam, beliau nggak foya-foya, nggak santai-santai, tapi langsung berkemas dan langsung pulang. Orang-orang Arab yang lainnya, pedagang-pedagang yang lainnya enggak. Mereka sampai di Syam masih santai-santai dulu, ya. Masih berfoya-foya. Kalau yang karena kan perjalanan tuh jauh, 2 bulan perjalanan, mereka barangkali tidak ketemu istrinya di sana, nikah lagi, ya, atau selingkuh dan lain sebagainya. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah seperti itu sudah biasa, ya. Minum-minum, ya, untuk menghilangkan kepenatan dan rasa lelahnya selama 2 bulan melakukan perjalanan. Jadi mereka menghabiskan waktu di sana. Sedangkan Nabi enggak, sampai langsung jualan, udah laku, kulaan lagi di Mekah, beli produk-produk yang di Mekah, setelah itu langsung pulang. Sehingga kafilahnya itu, kafilah dagangnya Nabi paling cepat sampainya ke Mekah, gitu. Ketika sampai di Mekah, kebiasaan orang-orang Mekah itu mereka memang menunggu kafilah dagang yang datang dari Syam, terutama saudagar-saudagar yang menitipkan modalnya kepada kafilah-kafilah dagang tersebut. Dia ditunggu di pintu Mekah itu. Begitu lihat saudagar kafilah dagang datang, langsung diserbu mereka. Barangnya dibeli, masih di jalan sudah dibeli, ya, dan lain sebagainya. Ketika melihat dari kejauhan, wah, ada rombongan kafilah dagang datang, tapi kok bawa barang banyak sekali, gitu. Apa jangan-jangan barang dagangannya nggak laku apa gimana, gitu. Ternyata ketika semakin mendekat kafilah dagang tersebut, loh, barang dagangannya Nabi Muhammad ternyata. Kafilahnya Nabi Muhammad ternyata yang datang. Akhirnya orang-orang bertanya, kenapa kok barang dagangannya masih banyak? Apa yang dibawa ke sana nggak laku dijual? Ternyata enggak, ternyata semuanya laku, keuntungannya besar, kulaannya lebih banyak lagi, dibawa ke pasar lokal, akhirnya dijual belikan. Ketika barangnya sudah habis, kemudian baru Rasulullah SAW mengembalikan modal-modal beserta keuntungannya kepada setiap saudagar yang menitipkan modal kepada beliau, termasuk kepada Khadijah radhiyallahu taala. Melihat keuntungan yang begitu banyak yang berhasil dihasilkan oleh Nabi Muhammad SAW, Khadijah ini takjub sekali. Ya, beliau kan pedagang, bukan pedagang yang ecek-ecek, bukan. Beliau ini sudah senior lah dalam hal-hal seperti ini. Beliau faham betul. Selama ini orang-orang yang kafilah-kafilah dagang yang beliau berikan amanah perdagangan nggak pernah mencapai keuntungan sebanyak keuntungan yang didapatkan oleh Nabi. Sehingga beliau ini melihat potensinya Nabi ini sangat luar biasa. Masih muda tapi sudah pintar dagang, gitu. Akhirnya menambah penasaran kepada Nabi. Nah, dari situ kemudian Khadijah ini tanya ke Maisarah, gimana Maisarah? Apa yang kau perhatikan dari Muhammad ini ketika dia melakukan perdagangan? Kok barang dagangannya banyak sekali? Diceritakan akhirnya semua kejadian dari awal dia berangkat menuju ke Syam sampai kemudian pulang lagi, cara perilakunya bagaimana, cara memperlakukan dirinya bagaimana, kemudian kejadian-kejadian apa saja diceritakan kepada Nabi Muhammad, kepada Khadijah, dan kemudian bagaimana cara beliau melakukan transaksi, bagaimana cara sosialisasi beliau kepada para pembeli dan lain sebagainya, semuanya diceritakan kepada Khadijah. Akhirnya Khadijah tertarik, ya. Semakin menambah penasaran Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktunya sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan kisah ini pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.